Banyak orang mencari guru, tapi bukan karena haus akan kebenaran, melainkan karena takut. Takut kesepian, takut tersesat, takut kalau harus berjalan sendiri tanpa pegangan, maka mereka mencari sosok yang bisa dijadikan pelita. Bukan untuk menuntun mereka menemukan cahaya di dalam diri, tapi untuk dijadikan tempat bergantung. Ada yang ingin dikuatkan, ada yang ingin diselamatkan, dan tidak sedikit yang ingin diperintah, karena lebih mudah diperintah daripada berpikir sendiri. Saya tidak sedang bicara soal siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi saya ingin mengajak Anda untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah yang kita cari dari seorang guru adalah kebenaran atau rasa aman? Kita hidup di zaman yang penuh kebingungan batin. Banyak orang kehilangan arah, kehilangan pegangan. Tapi yang lebih tragis adalah saat rasa bingung itu tidak kita hadapi dengan keberanian, melainkan kita limpahkan pada orang lain yang kita anggap lebih tahu. Dan disitulah kita mulai kehilangan jati diri. Karena kita percaya bahwa orang lain bisa menyelamatkan jiwa kita. Padahal sejatinya, penyembuhan batin itu hanya bisa dimulai dari dalam. Guru mursyid sejati bukan orang yang membuat kita tunduk, tapi orang yang membebaskan kita dari ketundukan palsu. Dia tidak membuat kita bergantung, tapi membantu kita berdiri dengan kaki sendiri. Sayangnya, di dunia nyata hari ini, apa yang disebut guru mursyid seringkali menjadi titik kelemahan baru dalam perjalanan ruhani. Bukan karena guru itu jahat, tapi karena murid terlalu pasrah. Murid ingin dijamin, ingin dijanjikan keselamatan, ingin disiapkan tempat di surga, tanpa harus mengupas luka di dalam dirinya sendiri. Akhirnya, banyak yang mencari guru, bukan untuk diajak berpikir, tapi untuk disuruh diam, bukan untuk diajak menyadari, tapi untuk tunduk tanpa tanya. Padahal, menurut saya, guru mursyid sejati bukan dia yang bicara terus tanpa memberi ruang untuk berpikir, tapi dia yang justru akan berkata, sekarang giliranmu mengenal dirimu sendiri. Aku cuma penunjuk jalan, bukan tujuan. Disinilah letak tragedi spiritual zaman sekarang. Kita lebih suka menyerahkan tanggung jawab jiwa, daripada memikulnya sendiri dan menyucikannya pelan-pelan lewat kesadaran. Karena tanggung jawab itu berat, dan kita ingin yang instan. Kita ingin jalan pintas menuju pencerahan. Kita ingin nama kita disebut suci, hanya karena dekat dengan orang yang dianggap suci. Tapi bukankah itu sama saja seperti berharap najis kita ikut hilang, hanya karena berdiri di samping air suci? Padahal kita belum menyentuhnya, apalagi mandi di dalamnya. Guru mursyid sejati tak pernah meminta disembah, tapi lihat kenyataannya hari ini. Banyak orang menganggap gurunya suci, tak boleh dibantah, tak boleh dikritik, bahkan tak boleh dibandingkan. Mereka menyebut itu adab. Tapi kalau dicermati lebih dalam, mungkin itu bukan adab, tapi rasa takut kehilangan pegangan. Kita menciptakan zona nyaman spiritual, di mana semua ucapan guru dianggap wahyu, di mana semua arahan guru dianggap mutlak, di mana semua keraguan dianggap dosa. Lalu saya bertanya dalam hati, apakah ini masih pencarian ruhani, atau justru bentuk lain dari ketergantungan emosional yang diselimuti kata-kata suci? Banyak orang bilang, kalau nggak punya mursyid, kamu bisa sesat. Tapi sesungguhnya, banyak yang tersesat justru karena terlalu tunduk pada orang yang mereka anggap mursyid. Tersesat dalam fanatisme, tersesat dalam kepatuhan yang membutakan hati nurani. Guru itu seharusnya menunjuk ke langit, tapi kita malah memandang jarinya terus. Bahkan jari itu kita sucikan, kita buatkan simbol, kita jadikan panutan satu-satunya. Dan disinilah bahayanya. Ketika guru berubah menjadi simbol kuasa, bukan pembuka kesadaran. Kita ini kadang aneh, bilang ingin mengenal Tuhan, tapi yang kita ikuti justru manusia-manusia yang kita tempatkan lebih tinggi dari kemanusiaan.
Kita bilang mencari kebenaran, tapi tak berani memverifikasi. Kita bilang ingin tercerahkan, tapi takut bertanya. Karena bagi kita, bertanya itu dianggap tidak percaya, kritik dianggap pembangkangan. Padahal, spiritualitas tanpa keberanian berpikir adalah jalan sunyi menuju kegelapan baru. Saya pernah melihat sendiri bagaimana seorang guru dihormati begitu rupa, dipanggil dengan gelar-gelar panjang, dipuja setiap hari. Padahal isi nasihatnya tak lebih dari ikut saja apa kataku. Bukankah ini bentuk penjajahan baru atas jiwa manusia? Jika kita tidak boleh berpikir, tidak boleh bertanya, tidak boleh menguji, lalu bagaimana kita tahu bahwa kita sedang berada di jalan yang benar? Leluhur Jawa mengatakan, guru iku mung nuduhake dalan. Tapi, jalan itu tetap harus kita tapaki sendiri, tidak bisa digendong, tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diwariskan. Dan ini yang sering dilupakan. Banyak orang ingin dekat guru, tapi hanya untuk numpang kemuliaan. Seolah-olah dekat-dekat dengan orang suci bisa menulari kesucian. Padahal, kesucian itu perjuangan batin, bukan pengaruh fisik. Saya pernah merenung cukup lama soal ini. Kenapa sih manusia begitu mudah terpesona pada figur yang tampak suci? Yang berpakaian serba putih, berbicara lambat, duduk bersila dengan mata merem, lalu setiap ucapannya ditulis, dikutip, bahkan dijadikan pegangan hidup. Apakah karena memang mereka suci? Atau karena kita sedang mencari pelarian yang tampak tenang di tengah badai hidup kita sendiri? Manusia itu rapuh, apalagi ketika batin kosong, hidup berantakan, atau dilanda ketakutan besar. Di saat seperti itulah, kita tidak lagi mencari kebenaran. Kita hanya mencari siapa yang kelihatan paling meyakinkan untuk diikuti. Dan saat seseorang bisa membuat kita merasa didengarkan dan dipahami, kita dengan mudah akan menyerahkan akal dan jiwa kita kepadanya, bahkan tanpa sadar. Inilah titik paling rawan dalam pencarian spiritual. Bukan karena gurunya salah, tapi karena muridnya terlalu haus pengakuan. Kita ingin dianggap murid yang taat, ingin terlihat dekat dengan orang suci, bahkan ingin mendapat status khusus dibanding murid-murid lain. Padahal, semakin besar keinginan kita untuk diakui sebagai murid, semakin jauh kita dari kedewasaan jiwa. Guru sejati tak butuh pengikut fanatik, dan murid sejati tak sibuk membanggakan gurunya kemana-mana. Lalu, bagaimana membedakan guru sejati dan guru palsu? Perlu kamu ketahui, guru sejati tidak membuat kita tergantung, tapi justru memutus tali ketergantungan. Bukan karena dia menolak dicintai, tapi karena dia tahu ketergantungan murid bisa berubah jadi penjara batin. Guru sejati tidak memamerkan kesaktiannya, tidak menyombongkan kedekatannya dengan Tuhan, tidak membuat kita merasa kecil, hina, dan harus bersujud padanya. Justru guru sejati akan berkata, "Aku bukan apa-apa, aku juga sedang berjalan. Kalau kau bisa jalan lebih cepat, jangan tunggu aku." Nah, kalau guru palsu, dia akan membuat Anda merasa tanpa dirinya, Anda akan hancur. Dia akan membiarkan Anda takut kehilangan dirinya. Bahkan kadang diam-diam membangun takhta dari pujian dan ketaatan Anda. Dia tidak membimbing. Dia membentuk kerajaan kecil di mana dia menjadi pusat orbit. Dan Anda bukan murid, tapi satelit. Saya tidak bilang siapa gurunya, saya tidak menyebut nama. Tapi kalau Anda merasa tersentil, atau tiba-tiba bertanya, selama ini saya sebenarnya lagi nyari Tuhan, atau lagi nyari tempat nyaman, berarti mungkin Anda sudah mulai sadar, dan itu awal yang baik. Saya membuat narasi ini bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan untuk merendahkan siapapun yang menyebut dirinya guru, mursyid, pembimbing, bukan. Tapi saya menyampaikannya karena saya peduli. Saya ingin Anda menemukan guru sejati Anda sendiri, bukan guru yang hanya tampak bijak di luar, tapi guru yang membangkitkan cahaya dari dalam diri Anda sendiri. Karena hidup ini terlalu berharga,
Kalau hanya dihabiskan untuk menggantungkan kesadaran kepada orang lain, dan jiwa ini terlalu dalam, kalau hanya dibentuk oleh pujian, doktrin, atau kebiasaan. Leluhur kita dulu sudah berpesan dengan bahasa yang sangat sederhana. Guru iku mung nuduhake dalan, nanging sing mlaku awake dhewe. Guru sejati hanya menunjukkan arah, tapi langkah kaki tetap harus kita tapaki sendiri. Dan saya percaya, setiap dari kita punya akses langsung menuju Tuhan, melalui kesadaran, kejujuran, dan batin yang bersih. Filsafat Jawa menyebutnya eling lan waspada, karena kesadaran yang terjaga adalah pagar sejati dari kesesatan, bukan sekadar ikut-ikutan, bukan tunduk karena takut, tapi taat karena mengerti, karena sadar, karena mengalami sendiri. Kalau ada guru di luar sana yang mengajak Anda mengenal batin Anda sendiri, yang membuat Anda semakin kuat berdiri, bukan bergantung, yang membuat Anda makin merdeka sebagai manusia, maka bisa jadi, itulah mursyid sejati Anda. Tapi kalau sebaliknya, kalau Anda malah makin takut berpikir, makin ragu bertanya, makin menganggap bahwa kebenaran hanya milik satu orang, maka Anda perlu bertanya lagi, apakah saya sedang mengenal Tuhan, atau sedang tersesat dalam ketakjuban? Karena, seperti kata Ki Ageng Suryo Mentaram, ojo ngarani sopo-sopo mursidmu, nek atimu dewe durung kowe kenal. Jangan sebut siapapun gurumu, kalau hatimu sendiri belum kau kenali. Saya tidak memaksa Anda untuk sepakat, tapi saya berharap, setelah menonton ini, Anda tidak lagi pasrah, tidak lagi menggantungkan cahaya jiwa Anda kepada siapapun. Karena sejatinya, guru paling jujur itu bukan yang bicara paling fasih, tapi yang membuat Anda berani menyalakan pelita sendiri, meski harus meraba dalam gelap.